Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana atas berkat rahmat dan karunia ialah sehingga kita senantiasa diberi Allah sebuah kenikmatan berupa kesehatan maupun kenikmatan lainnya. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu Antoni Erzal MPDI, dan yang kami banggakan kepada teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Arianto, yang kedua yaitu Tuti Awalia, yang ketiga yaitu Putri Rizka Alamtasti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori, strategis, dan implementasi manajemen madrasah. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai yaitu teori dari manajemen madrasah. Langsung saja. Manajemen madrasah menurut Mulyasa merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Nah, yang kedua yaitu menurut Nanang Fatah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Nah, manajemen berbasis madrasah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal stakeholder. Nah, yang terakhir yaitu menurut Bejo Sujianto, manajemen madrasah merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Di samping itu, manajemen madrasah juga melibatkan langsung semua warga sekolah dan dilayani dengan tetap selaras pada kebijakan nasional pendidikan. Secara bahasa, manajemen madrasah ini yaitu manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas, sedangkan madrasah berarti lembaga atau belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran dan mengajar serta tempat untuk menerima pembelajaran dan mengajar berdasarkan makna leksikal tersebut. Maka manajemen madrasah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada madrasah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Nah, teman-teman, jadi manajemen madrasah merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting, memberikan otoritas dari negara dan pemerintah ke daerah kepada individu pelaksana. Di madrasah, manajemen madrasah menyediakan kepala madrasah, guru, siswa, dan orang tua kontrolnya sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi mereka kewenangan dan tanggung jawab penuh secara mandiri menetapkan program-program pendidikan termasuk kurikulum dan implementasinya terhadap berbagai kebajikan madrasah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai madrasah. Itulah sedikit gambaran mengenai teori manajemen madrasah. Untuk lebih lengkapnya lagi silakan untuk teman-teman lihat di makalah. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yaitu Tuti Awalia maupun Putri Rizka Alamtasti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Alamtasih, Prodi Manajemen Dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai manajemen berbasis madrasah. Strategi implementasi manajemen berbasis madrasah merupakan strategi peningkatan kualitas pendidikan melalui otoritas pengambilan keputusan pemerintah daerah ke madrasah. Dalam hal ini, madrasah dipandang sebagai unit dasar pengembangan yang bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan. Di dalamnya terkandung desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada madrasah. Dengan demikian, pada hakikatnya, manajemen berbasis madrasah merupakan desentralisasi kewenangan yang memandang madrasah secara individual sebagai bentuk alternatif madrasah dalam program desentralisasi bidang pendidikan. Maka, otonomi diberikan agar madrasah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Di samping itu, agar madrasah lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Manajemen berbasis madrasah merupakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam madrasah setempat, karena peserta didik biasanya datang dari berbagai latar belakang. Ciri-ciri manajemen berbasis madrasah antara lain diketahui: sudut sejauh mana madrasah dapat mengoptimalkan kemampuan manajemen madrasah, terutama dalam pemberdayaan sumber daya. Pemberdayaan sumber daya yang ada menyangkut sumber daya kepala madrasah dan guru, partisipasi masyarakat, pendapat daerah, dan orang tua. Konsekuensi penerapan manajemen berbasis madrasah menjadi tanggung jawab dan ditangani oleh madrasah secara profesional. Aspek-aspek yang menjadi bidang garapan sekolah meliputi, yaitu perencanaan dan evaluasi program madrasah, pengelolaan kurikulum yang bersifat mengajar, pengelolaan proses belajar mengajar, pengelolaan ketenangan, pengelolaan perlengkapan dan peralatan. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan madrasah, pengelolaan iklim madrasah, dan yang terakhir ada hubungan madrasah dan masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salahnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Awalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Rizky Alamtasih. Baiklah, materi selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi manajemen berbasis madrasah. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis madrasah ini, semua komponen madrasah harus meningkatkan kinerja dan profesionalisme kerja dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Hal ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Mardiah Said dalam bukunya, beliau merumuskan tahapan-tahapan pengimplementasian manajemen berbasis madrasah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. B. Tahapan mengidentifikasi tantangan nyata madrasah. C. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran madrasah. Yang D. Mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang E. Melakukan analisis potensi lingkungan atau analisis SWOT. F. Memilih langkah-langkah alternatif dalam menyelesaikan permasalahan. Menyusun rencana program peningkatan mutu, melaksanakan rencana program peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan, merumuskan sasaran peningkatan mutu baru. Sedangkan menurut Husain Usman, indikator bahwa manajemen berbasis madrasah sudah berhasil di madrasah ditunjukkan oleh 5 hal. Yang pertama, adanya kemandirian madrasah yang kuat, adanya kemitraan madrasah yang efektif, adanya peran aktif yang kuat dari orang tua dan masyarakat, adanya keterbukaan dan bertanggung jawab oleh madrasah, adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh madrasah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis madrasah secara efektif dan efisien, maka madrasah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala madrasah, orang tua, masyarakat, sarana prasarana, serta unsur terkait lainnya.
Tetapi mereka harus aktif menentukan dan membuat program bersama madrasah dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam program-program madrasah dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi, karena pada hakikatnya komunikasi adalah satu keterlibatan, dan keterlibatan berarti peran aktif masyarakat di dalam program dan kegiatan madrasah. Keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan mempunyai banyak keuntungan. Bagaimana ditemukan Nurpolis yang mengutip pendapat Roda, yaitu pencapaian akademik dan perkembangan kognitif siswa dapat berkembangan secara signifikan. Orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses pendidikan madrasah. Orang tua akan menjadi guru yang baik di rumah dan bisa menetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, orang tua memiliki sikap dan pandangan positif terhadap madrasah. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.